Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, yang kami hormati Ibu Ida dan juga Tripika Kapangon Bokat dan juga Bapak Lurah dan Bapak Ibu Buko yang kami hormati dan seluruh jemaat yang berkenan saat ini hadir. Perkenankan saya untuk saat ini mengaturkan hikmah Natal atau makna Natal saat ini. Sebelum kita mulai hikmah Natal, kita bersatu di dalam doa dan kami mohon dukungan untuk yang berkenan dilengkapi tapisan berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa, atas perkenan Tuhan kami saat ini boleh merayakan, boleh meresapi segala pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Walaupun kadangkala kami belum mampu untuk memahami, menyelami karya-Mu, arahan-Mu bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Demikian pula kami bersama di dalam ikatan persekutuan dalam gereja maupun kami merupakan bangsa yang telah Tuhan berkati. Besok dia Tuhan, kiranya Tuhan melalui makna Natal di tahun ini, kiranya Tuhan memberkati kami, membuka hati dan pikiran kami dari terang cinta kasih. Di dalam Yesus kami memohon. Amin. Untuk mendasari saat ini akan saya bacakan dari Injil Matius 2. Akan saya bacakan mulai ayat 7 sampai ayat yang ke-12, yang salah satu bagiannya kita pakai untuk tema Natal PGI dan KWI. Demikian firman Tuhan. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Saat ini kita hidup dalam suatu tatanan kehidupan yang semuanya mengarahkan dalam tatanan yang baik, benar, dan tentunya
untuk semuanya, tidak hanya untuk segelintir orang, tetapi memang untuk semuanya. Tatanan itu dan bahkan cita-cita itu, keinginan itu, aturan itu bukan hanya untuk kita manusia saja, tetapi untuk seluruh ciptaan. Nah, mengapa tema ini kita angkat di makna Natal saat ini? Kita manusia mempunyai keinginan jalan pemikiran sendiri. Kadangkala kalau untuk menuruti pemikiran orang lain sulit. Tata aturan jelas tertata dengan baik, tetapi kadangkala memang kita mengakui sulit untuk melakukan tatanan itu. Dan saat ini melalui cerita orang Majus atau ahli perbintangan saat itu yang melalui mereka dari bintang yang cemerlang itu, dia percaya bahwa akan lahir raja yang mulia yang membawa kedamaian dan kesukacitaan. Ya, mereka datang ke Herodes karena lingkup itu adalah kekuasaan Herodes saat itu. Nah, bukan berarti Herodes itu ingin menyembah, tetapi sebenarnya dia iri dan dia akan menghilangkan raja itu karena takut pemerintahnya tergusur. Nah, kadang-kala di dalam kehidupan kita demikian, kadang-kala pemikiran-pemikiran kita tidak mau tersaingi dengan yang lain, walaupun sebenarnya sudah berada pada roda atau rel yang baik, tetapi kadang-kala apa yang kita lakukan takut disaingi orang lain, ataukah ide orang lain lebih baik. Kadang-kala kita tidak ingin ide itu, sehingga kadang-kala kita menggunakan jalan pikiran kita sendiri tanpa jalan yang benar. Demikian pula Tuhan memberikan jalan yang terbaik bagi orang Majus untuk tidak datang ke Herodes, nah, supaya terjadi kedamaian yang ada di dalam kehidupan ini. Dan kita juga menyadari dalam kehidupan ini jalan Tuhan itu jalan yang terbaik, bukan jalan kita manusia dengan penuh emosi kadang-kala, dengan keegoan hidup kita kadang-kala seperti itu. Jalan Tuhan memberikan jalan yang terbaik supaya kedamaian itu nyata, kasih itu nyata. Mengapa saat itu Tuhan tidak memakai orang Yahudi, ahli Taurat atau orang Farisi yang tahu tentang tata aturan itu, tetapi menggunakan orang Timur, orang perbintangan itu untuk menyatakan cinta kasihnya. Ini menggugah kita sekalian supaya di dalam kehidupan ini mari kita menyatukan hati melalui jalan Tuhan, supaya apa yang diinginkan Tuhan di dalam penciptaan semesta ini dan kita ada di dalamnya ini, itu selalu baik adanya. Tuhan menciptakan baik adanya, semua tertata dengan baik. Tetapi karena kita manusia kadang-kala keegoisan kita dengan jalan pikiran kita bahwa semuanya itu untuk kita, untuk kami, untuk saya, yang lain tidak, sehingga orang lain tidak kebahagiaan atau bahkan dianggap tidak ada, sedangkan Allah membuat dia ada di sekitar hidup kita. Nah, marilah jalan kebenaran di dalam Tuhan ini oleh cinta kasih kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Jangan hanya memakai pemikiran jalan kita sendiri, tetapi jalan Tuhan yang sungguh luar biasa yang sudah diberikan, sehingga kedamaian itu nyata, kesukacitaan itu nyata.
bahkan kesejahteraan itu nyata dan kita ingin berbagi itu semua. Kiranya Tuhan memberkati kita sehingga kita berguna di hadapan Tuhan dan menjadi berkat juga bagi sesama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa surgawi, sungguh luar biasa jalan yang Tuhan berikan supaya kami saling mengasihi seperti kami juga mengasihi Engkau. Berbagi kesukacitaan, berbagi kebahagiaan, berbagi dengan segala sesuatu yang menimbulkan suatu persaudaraan yang erat. Karena Tuhan mencipta kami baik adanya bersama seluruh ciptaan yang ada, sehingga terpelihara tatanan kehidupan baik jagat cilik maupun jagat besar, diri kami ataupun seluruh ciptaan ini boleh kami menjadi bagian yang mengedepankan cinta kasih-Mu di dalam seluruh kehidupan ini, sehingga nyata itu terjalin terjadi. Dimohon berkat Tuhan bagi bangsa ini yang boleh kami tempati. Berkatilah bangsa ini dalamnya berkat kesukacitaan yang daripada Tuhan. Ada kedamaian, kebersamaan, sehingga bisa kami Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, sehingga Tuhan memberikan tugas tanggung jawab dengan sebaik-baiknya bersama seluruh elemen kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Ada kedamaian dan kesejahteraan dan malah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Bapa di surga, menyatakan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami serahkan hidup kami, pakailah untuk jalan pendamaian, untuk kesukacitaan saudara kami yang lain. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berserah dan memohon. Amin. Demikian makna Natal yang boleh saya aturkan, dan jadilah menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati. Tangan tuturkan pada acara.